Perkenalkan, nama saya Karistia Mengirongkonda dengan NIM 23024 dari kelas 531. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan dan manajemen pemodelan dalam data. Masuk pada pendahuluan, Decision Support System atau DSS adalah sistem pendukung keputusan yang membantu manajer dalam mengambil keputusan berbasis data dan model. DSS bertujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang kompleks, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seringkali tidak sederhana. Pemodelan merupakan inti dari DSS karena model memungkinkan pengguna untuk menyederhanakan realitas, melakukan simulasi, serta mengevaluasi alternatif keputusan. Manajemen model dibutuhkan agar berbagai model yang digunakan DSS dapat diatur, dikembangkan, dan diintegrasikan dengan baik sehingga hasil analisis tetap relevan dan konsisten. Peran model dalam DSS, model berfungsi sebagai representasi dunia nyata yang dapat digunakan untuk memprediksi keputusan. Dengan model, manajer bisa melakukan eksperimen virtual dan menguji dampak kenaikan harga atau perubahan biaya produksi terhadap laba perusahaan. Model juga memungkinkan eksplorasi berbagai skenario what if, sehingga pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada intuisi, tetapi juga pada analisis berbasis data. Tanpa model, DSS hanya menjadi alat penyedia data, bukan pendukung keputusan yang kuat. Jenis model dalam DSS yang pertama, model statistik, digunakan untuk menemukan hubungan antar variabel. Contohnya seperti regresi untuk memprediksi penjualan berdasarkan pengeluaran. Model finansial menyusun laporan keuangan, proyeksi pendapatan biaya, serta laba perusahaan untuk beberapa periode mendatang. Model optimasi mendukung teknik seperti linear programming untuk mencari alokasi sumber daya yang paling efisien. Model simulasi dan heuristik digunakan ketika masalah terlalu kompleks untuk dirumuskan secara matematis. Simulasi meniru kondisi nyata, sedangkan heuristik memberi solusi praktis yang cukup baik. Identifikasi masalah dan variabel. Tahap awal dalam pemodelan adalah mengidentifikasi masalah utama dan memahami lingkungan organisasi. Setiap masalah biasanya melibatkan variabel keputusan pilihan yang dapat dikendalikan, misalnya jumlah produksi, variabel hasil, dampak yang ingin dicapai, misalnya laba, variabel tak terkendali, yaitu faktor luar yang tidak bisa dikendalikan, misal inflasi, permintaan pasar. Selain itu, DSS juga mengandalkan forecasting untuk memperkirakan kondisi masa depan berdasarkan data historis. Kategori proses pemodelan. Optimalisasi adalah masalah sederhana. Optimalisasi masalah sederhana digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang sedikit. Biasanya menggunakan tabel atau pohon keputusan. Optimalisasi kompleks mencari solusi terbaik dari banyak pilihan dengan metode matematis, seperti programming atau model jaringan. Simulasi menemukan solusi yang cukup baik dengan mencoba skenario dan mengamati. Heuristik memberi solusi yang cepat dengan aturan praktis meski tidak selalu optimal. Model prediktif memproyeksikan kondisi masa depan menggunakan model forecasting atau analisis Markov. Analisis statis dan dinamis. Analisis statis menilai suatu situasi pada suatu periode tertentu dengan asumsi kondisi tidak berubah, misalnya laporan keuangan tahunan. Analisis dinamis digunakan ketika kondisi selalu berubah dari waktu ke waktu, misalnya proyeksi laba 5 tahun ke depan di mana harga bahan baku, biaya, dan permintaan bisa berubah setiap tahun. DSS membutuhkan kedua jenis analisis ini tergantung pada sifat masalah yang dihadapi. Kondisi keputusan. Dalam DSS, keputusan diklasifikasikan berdasarkan pengetahuan tentang hasil yang mungkin terjadi tanpa kepastian, yaitu hasil dapat diprediksi dengan pasti karena semua informasi tersedia. Risiko, hasil dapat diperkirakan dengan probabilitas tertentu, misalnya investasi yang memberi peluang untung 70% dan rugi 30%. Ketidakpastian, hasil sama sekali tidak dapat diprediksi, keputusan diambil dengan informasi yang sangat terbatas. Representasi model. Agar lebih mudah dipahami, model biasanya divisualisasikan dalam bentuk grafis.
Simbol standar yaitu ada segi 4 variabel keputusan, lingkaran variabel tak terkendali, oval variabel hasil. Karena menghubungkan variabel untuk menunjukkan pengaruh antar komponen. Representasi grafis membantu pengambilan keputusan, memahami hubungan sebab akibat dalam sistem. Tabel dan pohon keputusan. Tabel keputusan menyajikan alternatif dan memungkinkan hasil dalam bentuk matematik, sehingga memudahkan perbandingan. Pohon keputusan menyajikan masalah dalam bentuk diagram bercabang. Keunggulan lebih mudah dipahami secara visual, terutama untuk masalah yang lebih banyak kemungkinan. Contoh, keputusan investasi pada hasil kondisi ekonomi yang berbeda, pertumbuhan, stagnasi, atau inflasi. Pemrograman matematis. Salah satu metode optimasi dalam DSS adalah linear programming. Tujuannya adalah mencari alokasi optimal sumber daya yang terbatas, misalnya tenaga kerja, modal, dan bahan baku agar tujuan tertentu dapat tercapai. Unsur utama yaitu decision variable, pilihan yang dapat ditentukan, objective function, fungsi tujuan, memaksimalkan atau meminimalkan sesuatu, dan constraints, batasan yang harus dipenuhi. Kesimpulan, pemodelan adalah inti dari DSS yang membantu menyederhanakan realitas, memprediksi hasil, dan mengevaluasi alternatif keputusan. Manajemen model berfungsi menjaga konsistensi, integrasi, dan relevansi model. Dengan berbagai jenis model, yaitu statik, finansial, optimasi, dan simulasi dan heuristik, DSS mampu mendukung pengambilan keputusan dalam kondisi kepastian, risiko maupun ketidakpastian. Keberhasilan DSS ditentukan oleh kualitas pemodelan dan pengolahannya sehingga keputusan yang dihasilkan lebih cepat dan strategis. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan terima kasih.